siang Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Markus Rustanta, CGP Angkatan 05 Daerah Istimewa Yogyakarta dari SMA Selatu C2 Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Antonius Haryanto MPD selaku Kepala SMA Selatu C2 Yogyakarta dan Bapak Yohanes Himawan Hindaryanto SPD selaku Kepala SMP Selatu C2 Yogyakarta. Selamat siang Pak Oni. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Nah, tentunya Pak Oni selaku kepala sekolah di SMA Selatu C2 Yogyakarta ini pasti sering mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di SMA Selatu C2 Yogyakarta, baik itu mungkin menyangkut siswa maupun menyangkut guru. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Oni. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Oni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Untuk kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran etika atau rujukan moral, itu tentu menimbulkan rasa yang tidak enak. Jadi cara pertama mendeteksinya adalah dengan mendengarkan suara hati, karena pasti hatinya terasa tidak enak kalau ada pelanggaran itu. Lalu yang kedua, mencocokkan antara pelanggaran tersebut dengan peraturan atau kode etik yang ada. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Pak Oni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, baik. Jadi kalau dua peristiwa atau dua kasus itu sama-sama bobotnya, gitu ya, sama-sama baik, sama-sama benar, maka yang dilaksanakan adalah bagaimana mencari win-win solution sehingga kedua pihak itu dapat menerima keputusan yang sama-sama baik. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Pak Oni lakukan selama ini? Ya, untuk prosedur yang pertama tentu saya harus mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Lalu yang kedua adalah mengklarifikasi kebenaran data atau informasi tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, yang keempat baru mengambil keputusan dan mengkomunikasikan kepada semua yang terkait dengan keputusan itu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Oni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama tentu informasi atau data harus sebanyak mungkin dan seakurat mungkin. Pertama. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait secara efektif. Lalu yang ketiga, saya juga mengajak salah satu wakil kepala sekolah untuk ikut memikirkan bagaimana memecahkan masalah tersebut supaya ada pertimbangan untuk memperkuat keputusan yang diambil. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya adalah karena hubungan saya dengan guru karyawan tentu dekat ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana menyampaikan keputusan itu dengan baik sehingga
pesannya dapat diterima, tetapi menimbulkan sedikit mungkin rasa tidak enak. Ya, kemudian apakah Pak Oni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan? Jadwal tertentu tidak ada. Jadi pada prinsipnya begitu kasus atau pelanggaran itu timbul, maka secepat mungkin ditindaklanjuti dan diambil keputusan. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Oni dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor atau hal-hal yang mendukung saya dalam mengambil keputusan yang mempermudah adalah saya mudah untuk berkomunikasi atau berrelasi dengan semua guru dan karyawan di sekolah. Itu yang mempermudah mengambil keputusan. Baik Pak Oni. Dan pertanyaan terakhir nih Pak Oni, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Oni petik dari pengalaman Pak Oni mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang dipetik adalah bahwa dalam menghadapi suatu kasus yang harus diputuskan, maka relasi atau hubungan baik atau perasaan tidak enak itu harus dinomorduakan. Yang diutamakan adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Baik, terima kasih Pak Oni waktunya yang sudah meluangkan untuk saya dalam menyelesaikan tugas CGP ini. Terima kasih sekali lagi Pak Oni. Sama-sama Pak Markus. Selamat siang Pak I. Selamat siang Pak Markus. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Nah, tentunya kan Pak I selaku kepala sekolah sudah sering mengambil keputusan terhadap masalah-masalah baik yang terjadi dengan siswa maupun dengan guru. Nah, untuk itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Him. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Him dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Markus. Yang pertama, tentu saja saya selalu melihat atau mengidentifikasi dari persoalan itu sendiri itu. Jadi melihat kasusnya itu. Nah, kemudian dari kasus itu nanti saya mencoba melihat dampak, ya, dampak terhadap dari kasus itu apabila nanti kasus tersebut itu terselesaikan. Ya, kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Pak Him menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja kalau ada dua persoalan yang memang harus diselesaikan sama-sama, tentu saja saya melihat dari skala prioritas persoalan itu. Ya, skala prioritas itu saya melihat mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, itu yang saya lakukan seperti itu. Ya, kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasanya Pak Him lakukan? Langkahnya ya tentu saja saya mengidentifikasi persoalan itu, kemudian tentu saja saya akan menggali atau mencari masukan-masukan dari rekan-rekan teman-teman yang ada di struktural. Nah, kemudian dari persoalan itu nanti saya akan sangat terbantu dengan masukan-masukan itu untuk pengambilan keputusan yang nanti akan saya buat. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Him anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tentu saja saya mengajak bicara dengan tim. Di tim pasti akan saya minta untuk memberikan masukan terhadap persoalan itu.
Kira-kira selama ini ada nggak Pak Him tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya jelas ada, karena bicara mengambil keputusan tentu saja itu mengandung sebuah resiko. Nah, bagaimana saya sebagai kepala sekolah bisa mengambil sebuah keputusan dengan resiko yang paling minim? Ya. Kemudian apakah Pak Him memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau prosedur tertentu? Ya, kalau memang kasus itu harus segera diselesaikan, maka saya biasanya tidak akan menunda. Jadi persoalan itu harus diselesaikan secepat mungkin, dan tentu saja ini akan membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Kemudian berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Him dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi di depan sebenarnya sudah saya sampaikan, saya sangat terbantu dengan tim, kan itu, karena kepala sekolah itu punya tim itu juga akan saya ajak bicara. Kemudian tentu saja saya juga tidak terlepas dari lembaga atasan, ya, yayasan, untuk bisa memberikan masukan-masukan dalam persoalan-persoalan penyelesaian persoalan tersebut yang nantinya bisa saya pakai untuk mengambil keputusan. Seandainya itu memang saya harus membutuhkan masukan dari lembaga. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Him petik dari pengalaman Pak Him mengambil keputusan-keputusan dilema etika? Ya, pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah persoalan tentu saja pasti akan mengandung resiko. Nah, tantangan bagi saya adalah bagaimana saya bisa meminimalkan resiko yang nanti muncul dari keputusan itu saya ambil. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Him waktunya yang sudah menyediakan waktu untuk wawancara dengan saya. Sukses untuk Pak Him dalam memimpin SMP Strategi 2 Yogyakarta ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Him. Sukses juga buat Pak Markus. Terima kasih.